Oke, selamat sore teman-teman. Ya, ini kan pertemuan pertama kita di tahun 2026 ya. Jadi selamat tahun baru juga. Ya, tahun 2026 ya. Oke, baik. Ini kita mulai ya dengan market update kita ya. Baik, kalau teman-teman lihat ya, indeks harga saham gabungan kita sepanjang awal ya 2026 itu sudah mulai menunjukkan gejala adanya pergerakan yang lumayan ya. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya, pergerakannya dari tanggal 29 ini, 29 sampai hari ini, itu sudah naik 5% lebih. Ini indeks harga saham gabungan loh ya, sudah 5%. Jadi itu sebuah pergerakan yang cukup besar. Dan yang sudah pernah kita sebut, kita mention sebelumnya, di tahun sebelumnya ya. Jadi kalau indeks sudah mulai rally, ya maka kita tahu bahwa ini adalah permulaan di mana adanya eh, euforia. Teman-teman pasti bisa 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 merasakan lah ya euforianya ya. Euforia, fase mania itu sudah mulai terjadi pada indeks harga saham gabungan ya. Jadi ya teman-teman ya, jadi tinggal hati-hati. Kita ikut nggak? Ikut ya, kita ikutin euforianya, kita ikutin ya, pergerakan semuanya kita ikutin. Ya, tetapi kita udah tahu bahwa ini adalah fase di mana euforia itu sudah terjadi. Kita bisa tahu bahwa pergerakannya indeks harga saham gabungan dari bottom, berarti dari bulan-bulan Maret ya, Maret sampai hari ini itu sudah naik 53% dan dengan koreksi yang tidak terlalu signifikan. Ya, jadi artinya apa? Artinya kalau kalau artinya gini deh. Kita analogikan ya, kayak sebuah ban mobil atau ban motor atau ban sepeda lah. Ya, ban sepeda kita pompa terus ya tanpa henti. Ya, pompa terus tanpa henti, lama-lama bagaimana? Ini pasti akan ada ya nggak tahu di mana nanti pasti akan ada ledakan gitu ya. Nah, jadi karena itulah makanya kalau lihat dari em, struktur di dalam psikologi trading, maka ini adalah fase di mana mania itu sudah terjadi. Jadi ini bukanlah sebuah pergerakan yang kita bilang, oh ini udah pasti tidak akan berhenti, ini pasti akan to the moon dan lain sebagainya. Enggak, ya enggak. Ya, pergerakan harga yang sehat itu selalu harus ada koreksi. Nah, koreksi dari indeks harga saham gabungan itu kecil-kecil masalahnya. Ya, pergerakannya kecil-kecil. Nah, belum lagi kalau kita cocokkan dengan fundamental yang ada di lapangan, kita tidak menemukan apakah benar gitu ya bahwa ada saham-saham yang bagus-bagus semua, yang fundamentalnya luar biasa, turnaround-nya luar biasa, itu tidak terlalu banyak. Benar nggak? Ya, tidak terlalu banyak, tidak. Jadi apa yang terjadi saat ini pada harga tidak mencerminkan fundamentalnya, tetapi lebih didorong oleh narasi. Ya, teman-teman bisa bedakan nggak antara narasi dengan fundamental? Betul, semua harga itu awalnya itu terdorong oleh narasi. Kenapa? Karena data-data fundamental kan kita belum tahu. Semua itu adalah dorongan dari narasi. Ya, lu lihat kayak misalnya contoh ya, ini kita bilang narasi-narasi yang pas lah ya. Misalnya ADMR. ADMR kenapa dia naik ya? Kita tahu bahwa oh ini ada narasi yang mengatakan bahwa ADMR sedang melakukan corporate actions, ada aksi korporasinya. Ada aksi korporasi berupa pembangunan smelter untuk aluminium yang akan beroperasi di 2026 ya, di awal 2026 atau di akhir 2025 itu sudah terjadi. Nah, narasinya itu tentu tidak dibakar pada saat Desember atau Januari, tidak kan, dia pasti udah dibakar dari sebelum-sebelumnya. Karena itulah ada pergerakan di ADMR. Ya, ini narasi yang pas ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, pergerakan ADMR itu bukan terjadi pada beberapa hari belakangan ini atau pada sebulan terakhir ini, tidak. Tapi pergerakan harga si ADMR itu sudah mulai dari bulan Maret. Ya, bulan Maret kemarin. Nah, ini kenapa dia naik ya? Karena memang didorong oleh adanya aksi korporasi itu yang berpeluang meningkatkan pendapatan pada si ADMR. Ini kita bicara narasi ya. Jadi narasi memang iya berjalan duluan. Kemudian akhirnya ya kita lihat bahwa oh data-data mendukung narasi itu. Sehingga pergerakannya mungkin ada yang sebutnya sebagai sell on news lah dan lain sebagainya. Itu
Itu kurang lebih seperti itu ya. Tapi ada juga narasi yang sebenarnya tidak ketemu dengan realitanya. Jadi narasi-narasi yang cuman, oh ini nanti gue mau akuisisi, kemudian habis itu nanti dibakar lah ya, dibakar pergerakan harganya. Ya, nah ini ngejar apa? Kita nggak tahu dia ngejar apa kan? Ya pergerakannya ini ngejar apa? Nggak, kita nggak ngerti. Ya dicari-cari segala macam itu nggak ada. Ya tetapi dia naik aja. Dia bergerak naik ya. Nah ini mencari apa ini? Nah itu biasanya ya apa cuma disupport oleh narasi. Nanti kalau misalnya udah sudah sampai waktunya keluar nih, oh laporan keuangan tetap jelek dan lain sebagainya, bubar semua itu. Gitu ya. Ini kurang lebih ya. Ini tahun lalu itu begitu dan tahun ini kelihatannya akan berlangsung seperti itu juga. Jadi trennya itu tetap akan seperti itu. Karena itulah makanya kalau kita balik lagi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, apakah ini sehat? Ya tentu kalau kita lihat dari fundamental yang ada, ini tentu sesuatu yang pasti tidak sehat. Sama dengan S&P 500, Nasdaq segala macam ya. Ya pergerakannya kalau di Nasdaq, di S&P 500 itu lebih didorong oleh teknologi AI. Mungkin yang di Cina juga sama, ada teknologi AI. Nah, di Indonesia teknologi AI semacam apa yang mendorong indeks harga saham gabungan setinggi itu? Ya paling kalau teman-teman lihat ya paling ya adalah eh, data center dan lain sebagainya. Mungkin ya ada pembangunan data center untuk mendukung apa pembangunan AI di Indonesia. Oke iya, tapi itu kan cuma beberapa biji ya kan di beberapa biji kan. Nah, kemudian habis itu pergerakannya disupport oleh saham-saham konglo. Nah, saham-saham konglo ini kan jelas-jelas tidak jelas ya. Maksudnya dalam arti kita lihat ya misalnya Pani, apakah benar dia akan dihargai segitu kan? Ternyata ekspektasinya itu terlalu tinggi dengan realita yang ada. Jadi akhirnya harganya turun ya itu wajar ya. Kemudian habis itu lu lihat ya kayak saham-saham PP ya di mana semua orang mencintai si PP kan ya. Nah, itu semua kan didorong oleh narasi. Oh, nanti dia akan masuk ke MSCI dan lain sebagainya kan. Sehingga nanti akan diborong oleh asing ya. Dana asing akan masuk ke dalam situ. Iya oke, nggak masalah gitu. Tetapi kan pasti asing itu berhitung kan. Ya nggak mungkin dia nyetorin dana sekian besar ya kemudian habis itu oh ya udah yang penting oke ini semua retail-retail mendukung saham PP maka dia masuk kan tidak mungkin begitu ya. Ya kalau saya boleh katakan lebih tegasnya adalah asing tidak sebodoh itu. Ya, cuman hanya gara-gara narasi bahwa oh iya nanti saham PP akan dijadikan MSCI ya arahnya ke situ. MSCI kan punya ini kan, punya kriteria untuk masuk ke dalam situ. Ya, apakah benar dia bisa masuk ke dalam situ? Apakah bisa gitu ya memenuhi syarat untuk masuk ke dalam situ? Dan yang terkadang ya teman-teman kalau misalnya mempelajari saham-saham MSCI itu bukanlah saham-saham yang basisnya itu benar-benar pergerakan yang murni berdasarkan fundamental ya. Jadi ya lu bisa following the trend dan following the trend dengan dasar atau pondasi yang benar-benar harganya itu dihargai oleh dasar-dasar fundamental yang benar gitu. Ya lu bisa cek lah. Ya kayak misalnya ada BCA kan, nah, BCA dimasukin MSCI, kemudian habis itu BBRI dimasukin MSCI, itu mungkin oh sebagian orang nggak ngejar kayak gitu-gituan ya. Ya kenapa? Oh karena iya bener dia sudah memang fundamentalnya memang udah oke. Tapi kenapa hari ini BCA turun dan em, mungkin di MSCI tetap masih ada BCA kali ya atau BBRI ya. Harusnya tetap akan ada. Karena asing itu kan pasti akan mencari sesuatu yang aman-aman saja kan ya daripada dia harus apa ya masuk misalnya ke saham apa misalnya sekarang udah banyak kok saham-saham yang nggak jelas-jelas itu naik misalnya contoh ya em, saya ambil contoh misalnya saham apa ya saham JHID misalnya saham JHID ya misalnya contoh loh ya naik nggak naik sahamnya ya JHID J JIHD ya JIHD ya ini saham perhotelan naik dia sahamnya. Betul nggak? Ya kan? Nah, ini ambil contoh loh ya, ambil contoh. Ini naik nih. Kalau kenaikannya dari bawah itu pernah sampai 53%. Nah, itu maksudnya gini, apakah mungkin asing masuk ke beginian gitu misalnya? Ya, di mana ini adalah saham perhotelan. Kita tahu
saham perhotelan tahun 2025 itu lagi hancur-hancuran, ya kan? Nah, kenapa dia naik? Ada apa? Ada urusannya apa dengan itu? Lu kan tinggal bungkus dengan narasi kan, bahwa mengatakan bahwa oh ini hotel ya. Saya juga nggak tahu ini hotel mereknya apa di luaran ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, ini kan tinggal dibungkus sama narasi. Oh Natal tahun baru ini meledak. Ya, jadi ada potensi di mana laporan keuangannya bagus karena itu terjadi ledakan di situ. Ya, padahal ini cuma narasi doang. Lu kalau lihat dari realitanya, realita yang ada, ini jelas ya, kita lihat 2025 bahkan dari 2024 bisnis perhotelan itu benar-benar sudah tiarap, benar-benar sudah ya kalau kita bilang apa ya, harusnya tidak semenguntungkan yang mungkin teman-teman lihat nih kayak Dafam nih. Ya, harusnya tidak semenguntungkan ini gitu loh. Tetapi dia bergerak kan. Ya, nah itu ya makanya narasi-narasi ini itu dimainkan sekali di tahun 2025. Ya, dan banyak orang, nah ini ya kita masuk ke topik hari ini ya. Topik hari ini sebenarnya saya mau membahas soal trading system. Ya, kalau teman-teman mungkin lihat di IG ya di IG. Jadi minggu ini saya memang akan bahas topiknya tentang trading system. Kenapa saya harus membahas ini? Karena selama itu ya, selama liburan ada beberapa inilah, ada beberapa DM yang masuk ke saya itu adalah mengatakan, saham ini boleh nggak dibeli? Ini gara-gara begini. Ya ngomongnya cuma begitu doang. Ya kalau ditanya, lu alasannya apa gitu melirik saham itu? Pokoknya banyak sekali saham-saham nggak jelas lah. Misalnya contoh ya saham ATLA misalnya ya. Atau mungkin yang sering dibicarakan sekarang kayak misalnya BBSS, ya BBSS gitu kan ya. Nah, pokoknya banyak sekali yang nggak jelas-jelas itu. Nah, saya juga rada bingung ya. Maksudnya eh, selama ini, oh itu ada ya saham seperti itu ya. Maksudnya kayak gitu ya. Ya dan itu naik gitu loh. Dan ternyata narasinya karena dia ada yang mau akuisisi dan lain sebagainya, ada yang mau backdoor segala macam kan. Nah, pertanyaan saya cuma simple doang sih. Kenapa lu mau masuk saham begitu gitu? Ya, jawabannya apa? Ya, jawabannya pasti teman-teman udah pasti ketebak lah. Katanya ini nanti akan jadi begini, nanti akan jadi begini. Wah, ampun gitu kan. Nah, kalau iya katanya kalau iya akhirnya itu katanya itu tidak terwujud dalam realitanya bagaimana lu? Ya lu harus masuk di harga berapa? Nanti kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan realita katanya, lu harus keluar di angka berapa? Ya, dia bingung gitu loh. Dia bingung. Apa yang dia lakukan gitu loh. Ya, apa yang harus dia lakukan dan sebagainya. Karena itulah makanya dia tanya gua gitu kan ya maksudnya kayak gitu loh. Ya, jadi mencoba untuk ya udah lu tolong kasih gua jawaban. Nah, itu kan itu udah jelas sebuah hal yang apa ya? Kalau saya bilang ya dalam tanda petik ya, ini udah bodoh banget. Kalau lu jadi trader, lu harusnya udah tahu apa yang harus lu lakukan. Ya, jadi trader itu kalau tidak punya trading system, dia udah nggak bisa dia bilangin sebagai seorang trader. Dia itu cuma berjudi di sini. Ya lu sedang mencoba untuk apa? Ya menghamburkan uang lu kepada sesuatu yang lu nggak tahu lu ngapain gitu loh. Oke? Nah, trading system itu sebenarnya apa sih? Ya, gua harus ngomong kayak gini terus ya. Trading system ini sebenarnya apa? Trading system ini sebenarnya adalah seperti kalau lu mau berjalan ke sebuah tempat yang lu nggak tahu, maka lu pakai apa? Lu pakai Google Map kan? Ya, lu pakai Google Map lah, lu pakai Waze lah, pakai apalah segala macam ya. Itu adalah petunjuk jalan buat lu sampai ke tujuan. Karena lu nggak tahu bagaimana cara mencapai tujuan itu. Maka ya udah, dia bilang lurus, lu lurus gitu kan. Sekian ratus meter lagi lu belok kiri, lu belok kiri. Itu Google Map. Ya, dan akhirnya lu sampai ke tujuan nggak? Sampai. Walaupun mungkin ada Google Map yang nyasarin lu sampai kemana dulu, Bang. Nanti habis itu baru sampai ke tujuan. Atau dia mungkin nanti bawa lu sampai ke jalannya kecil banget, padahal lu bawa mobil gitu kan. Ya, mobilnya itu paling cuma muat untuk ini ya, REV, padahal lu bawa Fortuner ya. Gimana lewatnya kan? Ada kayak gitu kan Google Map kan. Ya memang pasti tidak sempurna ya. Tetapi lu at the end lu sampai ke tujuan. Itu Google Map. Ya, atau misalnya terjun. Oh iya ya ada itu ya sampai itu ya jembatan apa tolnya kan belum 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 selesai itu tapi dia masih bablasin.
Itu banyak yang kayak gitu. Memang iya, namanya Google Map. Oke, nggak sempurna kan? Atau misalnya lu sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang yang punya perusahaan. Lu bayangkan kalau misalnya karyawan-karyawan lu tidak kasih job desk. Apa yang dia lakukan? Ya udah dia datang ke kantor, nggak tahu apa yang harus dilakukan kan? Ya nggak mungkin lu suruh dia, oh kamu cuci WC, kamu ngapain? Jadi nggak mungkin lu setiap hari harus ngomongin ke mereka terus. Karena itulah makanya lu bikin job desk kan? Ya marketing, tugasnya ngapain? Jadi marketing dia kalau misalnya udah datang ke kantor dia udah tahu, oh gua tugasnya harus jualan. Berarti gue harus siapin marketing kits ya dan sebagainya apa yang harus gue lakukan agar gue bisa mendapatkan penjualan dan mencapai target gue jualan. Itu kan seperti itu job desk ya atau misalnya SOP lah ya standard operation procedure. Dia ngapain gitu ya. Nah, itu trading system sama dengan seorang trader. Lu kalau punya trading system, begitu lu buka chat seperti ini, lu tahu apa yang lu mau cari. Kalau enggak, maka pasti berantakan sekali. Lu tinggal gambar ya, gambar. Akhirnya lu nggak jelas gitu loh apa yang lu mau cari. Ya, jadi kalau misalnya saya boleh katakan begini ya. Jadi kalau misalnya lu lihat ada analisa orang kemudian full penuh sekali dia punya chat ya dan kalau lu tanya lu cari apa ya? Ya pokoknya udah ini pasti uptrend dan lain sebagainya. Nah, lu udah boleh bertanya gitu ya. Kok bisa ya cat lu sepenuh itu sampai candle aja nggak kelihatan, tapi lu tahu gitu loh arahnya mau ngapain gitu. Ya, ada kan ya kalau lu lihat ya, saya nggak sempet sih nyari foto-foto untuk itu ya. Cat penuh sekali dengan indikator, dengan semua garis ya, mau apa Fibo lah, mau apa Fox lah, apalah ya, Guns apa segala macam, full semua di sini. Ya sampai candle aja nggak kelihatan. Ini sebenarnya lagi di mana nih, arahnya kemana dan lain sebagainya itu sampai nggak kelihatan. Ya lu bisa bayangkan ya kalau misalnya trader seperti itu, lu lihat chartnya aja udah nggak jelas. Gimana coba lu tahu gitu loh arahnya mau kemana. Ya kan? Jadi kalau seorang trader dia tidak punya trading system, maka dia nggak tahu apa yang dia mau lakukan. Gitu. Pada saat dia nggak tahu apa yang dia mau lakukan, itu sebenarnya dia sedang berjudi. Ya, lu paham ya? Ya, dia sedang berjudi. Kenapa? Karena begitu lu lihat chart lu bingung apa yang mau gue cari gitu. Ya seorang trader pasti harusnya tahu lah. Oh ini kalau ini uptrend. Oh ya udah. Gue tahu lah ya. Gue lihat oh market struktur lah. Ya tinggal lihat oh ini low, ini high, ini lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Oh berarti ini ya sedang uptrend, ya kan? Ya sedang uptrend. Nah, tetapi apakah gue mau masuk ke dalam sini? Oh ya udah tinggal gue cari. Oh ini sedang pullback nih. Oh kalau memang sahamnya bagus ya masuk ke dalam kriteria gue. Oh ya udah tinggal gue cari ada area di mana dia pullback, oh ini tinggal gue ambil, gue baik gitu kan ya. Nah gue tahu di mana gue masuknya, di mana gue harus stop kalau seandainya ini tidak sesuai dengan plan gue, di mana gue harus taking profit kalau ini sesuai dengan plan gue. Gitu. Itu seorang trader. Jadi lu harus punya trading system. Gitu. Kalau nggak punya itu udah lebih baik jangan trading. Beneran. Ya karena itu ujung-ujungnya pasti rugi lah. Ya pasti rugi. Gua nggak bilang bahwa eh, apa lu harus punya trading system yang serumit pokoknya harus keren banget, harus canggih banget ya. Karena gini ya, ini saya ngomongin saya kembali ya. Waktu awal ya saya berpikir kalau saya harus punya trading system, maka trading system gua harus canggihnya minta ampun. Ya, harus canggih sekali. Ya, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Itu tidak akan pernah lu temukan. Ya, trading system yang secanggih-canggih itu tidak akan lu pernah temukan. Bahkan pada saat lu mulai ya melihat ya, oh ke si ini lu baca bukunya, lu baca historinya, biografinya segala macam. Tapi dia juga rugi ya. Ya, oh berarti trading sistemnya nggak menjamin 100% kalau dia untung ya. Dia bagaimana caranya? Lu tinggal lu olah gitu. Ya, yang sering saya bilang, lu trading system dengan win rate 30-40% pun, ya 30-40% pun lu udah bisa pakai. Dan itu udah bisa menguntungkan. Gitu ya, dibandingkan dengan lu kalau mau cari yang sempurna, itu nggak akan pernah ada. Ya, yang bisa lu lakukan adalah lu ambil trading sistemnya, udah pasti udah punya win rate ya 30-40%, udah lu pakai gitu loh. Nah, dalam perjalanan waktu
waktu, ya lu pakai terus kan lama-lama pasti akan mulai terbuka gitu kan. Oh, ternyata kalau misalnya dia begini akan lebih baik. Dia begini akan lebih baik gitu kan. Nah, lu melakukan adjustment, adjustment, adjustment gitu kan. Nah, akhirnya udah, gue sampai sini aja, gue udah nggak mau melakukan adjustment apa-apa lagi. Ya, dan gue udah cukup puas dengan trading system ini. Kecuali memang di kemudian hari, gue lihat ada sesuatu yang mungkin lebih 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 gila lagi gitu ya, bisa meningkatkan win rate-nya. Tapi kalau enggak, ya sudah, gue udah cukup puas dengan situ. Ya, nah, bagaimana cara kita mulainya? Pertama itu adalah teman-teman tahu kan ya sistem ATM. Ya, sistem ATM tahu ya. ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Itu udah paling gampang, ya paling mudah. Ya lu tinggal lihat amati apa yang trader ini lakukan, trader ini lakukan, trader ini lakukan. Zaman sekarang ya. Lu lihat di YouTube ya. Ini saya udah ngomongin berkali-kali. Lu mau lihat di YouTube, mau dilihat di apa ya, short ya, yang lu kan nggak seneng ya lihat yang panjang-panjang. Lu lihat yang 1 menit pun sebenarnya itu bisa memberikan lu inspirasi sebuah trading system. Ya, ya oke. Nah, jadi lu amati gitu loh. Oh, dia 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 buy waktu misalnya MA 10 crossing MA 15 misalnya. Oh, dia kalau crossing begitu berarti gue buy. Ya udah lu pakai aja itu. Ya, tapi sebelum lu pakai dengan uang bener, ya lu namanya lu backtest dulu. Lu tes dulu gitu loh, bener nggak seberapa keren ini sistem. Ya kan? Kalau misalnya udah cocok buat lu, oke, udah kok pakai itu aja. Sesimpel itu. Ya, hanya dengan golden cross, dead cross, segala macam. Lu beli pada saat golden cross, lu jual pada saat dead cross, gitu kan. Udah selesai gitu. Nah, udah lu pakai aja itu. Tetap, apa, lu punya seperti itu, walaupun mungkin dikatakan orang, oh bego banget sih pakai begituan ya. Itu minimal lu lebih baik daripada lu tidak punya apa-apa. Ya lu lebih baik daripada lu tidak punya apa-apa. Ya datang ke itu pokoknya udah, gue tinggal cari aja buka ini ya. Buka Telegram ya, buka apa ya, kalau di Stockbit kan ada streamnya ya, ada itu ya, tinggal gue cari-cari aja yang lagi ramai diomongin itu apa. Oh ini, oke, gue masuk situ. Ya kan gue hajar gitu kan, udah pokoknya yang penting beli aja ya, nanti udah tinggal cuan ya, ini 1-2% keluar aja. Ya, habis itu udah pamer, gue udah untung di situ dan lain sebagainya. Ya daripada seperti itu, lu mendingan lu punya gitu loh, apa yang kita bilang bahwa lu punya arah, lu punya jalannya gitu. Pada saat lu buka chat, ini oke nggak ya gue buy ya? Oh, oke, oke buy, gue ambil gitu. Jadi kalau misalnya contoh ya, gue buka chat sembarangan gitu ya, apa sama misalnya, eh, contoh misalnya ini ya, oke ya. Nah, pada saat gue buka chat begini, gue harusnya sudah tahu apa yang gue mau cari gitu. Ya, jadi bukan ini apa ya? Hah? Oh ini harganya turun, kan? Ini harganya sideways, ya kan? Terus habis itu ini harganya juga nggak kemana-mana. Sempat turun lagi nih di bawah situ. Ya, lu cuma bisa lihat kayak gitu. Ya, ini kayaknya boleh lah, tinggal buy aja. Udah tinggal buy gitu. Ya kan nggak begitu ya. Kalau lu lihat chart begini ya, maka apa yang lu cari lu udah tahu gitu loh. Oh, oke, gue cari dulu support dan resisten gitu kan. Ya, support resisten itu apa? Lu cari tahu gitu loh, support resisten itu sebenarnya apa. Jadi karena itulah makanya orang bisa gambar-gambar begini kan. Oh, ini support resisten, ini adalah area di mana ini pack apa ya? Ini pack luar negeri ya. Ya, pack asing ya. Misalnya ini adalah saat harga ada di puncak kemudian dia turun. Oh, ini pasti ada sebuah resisten yang mengakibatkan terjadinya mentok harga kemudian turun kan. Oh, misalnya kayak gitu ya. Oh, udah tahu kayak gitu. Oh ya udah, gue gambar aja misalnya ini adalah daerah, gue nggak mau. Ya, ini adalah daerah, oh, ini daerah resisten gitu kan. Ya, ini berarti ini resistennya apa? Lu tinggal belajar lagi sedikit ya. Oh, ini adalah plafon. Plafon nih bayangan gue nih ya. Kalau plafon itu ditembus, oh berarti dia naik kelas ya. Ya, naik ke lantai 2 kan. Oh, berarti ini yang kita sebut sebagai breakout. Oh, jangan-jangan ini yang dibilang buy on breakout. Jadi kalau gue buy pada saat dia breakout, oh ya udah, nih berarti ini gue udah tahu nih ya. Oh, tinggal
di mana gue tentuin nih, oh ini di mana resisten, di mana support ya. Kalau dia break resisten, oh gue bisa buy on breakout misalnya. Nah tapi kan lu tinggal ini kan, tinggal adjust kan, buy on breakout itu seperti apa dan sebagainya kan. Oh itu ternyata harus ada volumenya. Oh kalau misalnya lu belum tahu tentang volume nggak apa-apa. Gitu kan, tinggal oh gue udah tahu nih buy on breakout. Itu kan jadi sebuah trading system buat lu kan. Ya kan? Gitu loh. Jadi itu dengan sendirinya, oh lu udah mulai nih. Gua punya sesuatu yang bisa gue pegang. Jadi pada saat gua mulai ngeliat nih sebuah chart, ya, gua udah tahu nih, gua harus ngapain dulu pertama. Ya, gua harus ngapain dulu pertama. Oh, kedua, berarti kan setelah gua tahu ngapain, oh gua berarti gua harus meta-metakan area-area penting kan? Ya, setelah itu tahu kedua adalah di mana gua masuk. Ya kan, di mana gue masuk dan di mana gue keluar, udah itu trading system buat lu gitu. Jadi minimal lu punya itu gitu, lu punya petanya. Jadi bukan kayak bodoh-bodoh gitu ya, cuman dengerin oh oke, ini akan jadi moonstock, ini akan jadi apa saham ini akan to the moon gitu kan. Ya pokoknya udah lu taunya begitu aja gitu. Nah tapi habis itu gimana caranya gue bisa to the moon? Ya kemarin waktu hari Senin kita kan sempat membahas juga kan. Ya setelah lu punya trading system pun yang masih harus lu kalahkan adalah diri lu sendiri. Ya kenapa lu masih harus mengalahkan diri lu sendiri? Karena seringkali kita yang mensabotase sistem kita sendiri. Ya sudah tahu dong win rate dari trading system kita berapa. Ya kan berarti kan ada menang ada kalahnya kan. Nah pada saat gue sudah masuk sesuai dengan plan gue, kan berarti udah ada stop loss, udah ada TP-nya kan. Udah ada apa yang mau lu lakukan dalam saham ini. Lu sudah tahu rencana lu mau ngapain. Ya kan next habis itu ngapain? Ya kalahkan diri lu. Bagaimana lu biarkan plan itu bekerja. Ya kenapa kita seringkali oh dapat nih. Ya, teman-teman kalau misalnya ikutin kita di 2025 kita banyak sekali dapat saham-saham yang sekarang mungkin udah 1000% kali. Lu ambil contoh misalnya kayak Arko. Arko itu harusnya kalau lu ambil dari bawah itu udah berapa ya Yul ya? Punya lu ya? 700 apa 800% kan? Ya. Ya terus habis itu saham-saham yang lain lu bisa lihat lah ya RMKL lah apalah ya itu banyak sekali yang kita bahas-bahas itu. Nah kenapa kita akhirnya tidak bisa mencapai itu? Salah satunya adalah ya diri kita. Ya lu apalagi lu punya trading system ya. Kemudian habis itu kita merasa bahwa oh, kita sanggup nih untuk mencari-cari yang lain gitu kan. Ini belum bergerak nih. Ada lagi nggak yang lain? Ya, oh tinggal cari lagi, lirik lagi, belum lagi dipengaruhi oleh lingkungan kita. Saham ini bagus nih. Saham ini akan jadi winning stock. Ya, lu kalau nggak ikut mah lu rugi lu. Aduh, iya saham yang ini belum jalan nih. Ya, apa yang harus kita lakukan? Oh ya udah jual ini, masuk situ. Yang itu belum jalan, ya kita masuk situ, itu belum jalan, ini udah jalan. Ya, habis itu udah bingung lagi kan. Itu itu makanya kenapa saya lebih senang bahas tentang psikologi. Lu harus bisa kalahkan diri lu. Setelah lu punya trading system, lu harus bisa kalahkan diri lu. Bukan berarti trader yang punya trading system pasti menang. Ya, dia memang oke. Dia sudah bisa menguasai ya apa ya, lu bisa mengadjust lah. Lu udah bisa mengendalikan resiko dalam trading lu. Yes, ya. Tetapi apakah dia pasti akan menang? Belum tentu loh. Ya, belum tentu. Makanya kenapa dalam 1 tahun terakhir 2025 saya mulai mempelajari tentang neuroscience. Kenapa? Karena menurut saya itu jauh lebih penting ya. Jadi setelah lu punya trading system, lu udah backtest dan lain sebagainya kan. Nah, habis itu apa yang harus harus lu lakukan? Kalahkan diri lu. Karena yang membuat lu kalah, yang membuat lu menang itu adalah diri lu. Jadi otak lu sendiri itu ngelawan diri lu. Ya, paham nggak? Ya, otaknya lu itu sebenarnya sedang melawan diri lu. Jadi lu jangan jangan selalu mulai dengan wah, salah market ya, salah ini, salah itu sebenarnya enggak. Ya kalau lu punya jurnal, lu mulai bisa memetakan itu ternyata ya, setelah gue punya trading system, maka yang hal kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana gue mengalahkan diri gue. Ya, gue jujur dengan diri gue kalau bawa trading system ini sering kali membuat gue akhirnya tidak mencapai targetnya gue.
Ya, akhirnya tidak mencapai target gua. Sama kayak misalnya lu udah tahu nih ya mau ke sini ya, semua diarahkan Google Map kan? Ya, kan baru liburan kan? Lu pasti punya pengalaman itu deh. Ya, kita mau ke tujuan A. Begitu dari dalam perjalanan, ini kok cakep ya? Ya, ayo mampir dulu lah. Peng, gitu kan mampir kan? Jadi akhirnya sampai ke tujuannya. Itu nggak tahu berapa hari kemudian. Ya, apalagi kalau lu lagi traveling di ini ya daerah pegunungan segala macam ya, itu banyak sekali yang cakep-cakep ya. Nah, lu pasti akan mau berhenti. Ya, lu pasti akan mau berhenti. Kemudian habis itu mungkin ini tadi nggak masuk itinerary kita nih, ya. Tapi akhirnya lu berhenti di situ ya. Nah, bisa-bisa nih sampai ke tujuan kita itu udah berapa hari udah ngelewatin banyak sekali itinerary. Nah, sehingga di ujungnya kita nggak bisa mencapai semua tujuan yang kita mau. Itinerary yang harusnya kita kita datengin jadi nggak kita datengin. Karena apa? Karena ya itu ya banyak sekali hal-hal yang kita mampirin gitu. Ya itu dalam trading juga sama seperti itu. Ya, sama seperti itu. Makanya kenapa di komunitas kan ya kita mulai itu ya mulai mulai mencoba ya kalahkan ini. Ya jujur aja sama diri kita. Memang ini kita udah tahu nih dia akan kemana. Ambil contoh, ambil contoh. Lu tahu Raja. Ya tahu loh ya saham saham itu kan. Saham itu belum selesai. Ya, saham itu pergerakan harganya belum selesai. Ya masih panjang sekali. Ya masih gede sekali. Ya masih besar sekali. Itu belum kelar saham itu. Oke. Nah, jadi artinya ya kan kemarin-kemarin kita udah keluar ya. Udah keluar dari situ. Karena tapi ini belum selesai. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya udah kita mencoba mencari apa tempat masuk. Nah, terus habis itu ngapain? Kita bisa hold sampai dia selesai. Ya sampai dia selesai. Ambil contoh lagi misalnya kayak SMDR misalnya. SMDR juga belum kelar. Kenapa kita bilang dia belum kelar? Karena tujuan utama kita itu belum selesai. Tujuan utama SMDR di mana? Di Patimban kan. Patimban udah kelar belum? Jelas belum. Itu akan jadi auto hub dan sebagainya kan. Nah, sedangkan Patimban ini itu kita boleh katakan itu dikelola bersama ya, bersama oleh salah satunya adalah SMDR gitu ya. Nah, ini sedang kita mencarinya apa menunggunya dia sampai dia selesai kan. Nah, banyak lagi saham-saham yang lain. Misalnya contoh ya, Ama Mineral itu udah selesai belum? Belum. Ya baru mulai malah. Ya kemarin kan masuk ke Golden Zone kita kan. Itu pun banyak yang ragu kan buat ngambil. Ya kan? Dan dia belum kelar. Jelas belum kelar dong, ya. Kenapa dia belum kelar? Karena kemarin itu kan dilarang untuk ekspor. Sekarang ekspornya udah dibuka. Plus harga dari komoditasnya lagi selangit. Ya, Aman Mineral itu bukan cuma punya tembaga loh. Dia punya tambang emas kedua terbesar setelah Freeport. Ya. Dia artinya tembaga di tangan, emas di tangan. Ya, dan itu kedua harga itu sedang apa to the moon malah ya. Kita katakan begitulah ya. To the moon ya, nggak tahu lah ya moon apa enggak ya. Oke. Nah, kita tahu dia belum kelar. Jadi kalau lu udah pegang aja. Nah, seberapa kuat lu memegangnya? Pada saat lu mulai lihat nih, ah ya ampun dia turun nih. Dia turun 10%. Wah, gimana nih ya? Gitu kan? Ya. Jadi kayak gitu pasti ada sebuah kegalauan di dalam kita kan. Ini keluar apa enggak ya? Nah, begitu lu keluar, masuk lagi itu yang setengah mati. Ya, dan kita udah membuktikan, udah banyak kok yang kita buktikan. Yang misalnya contoh TAPG. Kan keluar masuk kan? Akhirnya cuma dapat berapa? Tahun lalu itu cuma dapat 300%. Padahal kenaikannya itu 600% lebih ya. Ya, belum lagi kalau kita bicara mengenai WiFi misalnya. Itu kan keluar masuk juga kan? Ya. Akhirnya cuma dapat berapa? WiFi cuma sampai seratusan ya. Nah, tapi pergerakan WiFi itu udah berapa gede? Ya sudah seberapa besar kan? Kayak gitu ya. Nah, jadi artinya ya kita berarti punya ini ya, ada gapnya di mana? Ya diri diri kita. Ya kita jauh lebih ini, jauh lebih apa? Ya itu jadi akhirnya bolak-balik ya diganggu oleh diri kita sendiri gitu ya, apa ke keiniannya kita. Oke, ini ada koreksi nih. Oh, MDKI berarti yang si itu ya, Tambang Pani ya. Ya benar ya, Tambang Pani ya. United Tractor ini tambang apa sih? Oke ya, tapi kurang lebih begitu ya. Kita tahu bahwa Ama Mineral punya tembaga dan kita tahu juga dia punya emas. Ya, jadi artinya dua komoditas itu ada di tempat dia.
Dan mungkin kalau teman-teman lihat lagi ya video-video sebelumnya, saya udah sempat bicara mengenai commodity cycle yang mungkin akan dia datang pada Indonesia begitu apa Amerika menyerang Venezuela ya. Sebenarnya bukan kita nggak tahu sih dia akan menyerang Venezuela, tapi yang pasti adalah ada operasi West Ham Spear itu ya, ya kan? Ya, lu cek aja. Kita udah sempat bicara mengenai hal itu sebelumnya. Oke, ya ini kurang lebih lah ya, kurang lebih itu yang kita sebut sebagai trading system. Itu yang kita sebut sebagai kalau lu trader itu yang harus lu lakukan. Ya, jadi 2026 harusnya udah mulai sadar lah. Ya, jangan jangan terus-terusan apa ya jadi ini jadi likuiditas buat buat ini buat orang-orang yang lebih mengerti ya kan. Ya lu akhirnya begitu kalah ya cuman tinggal ini eh, apa baru ini baru menuntut orang itu. Ya sekarang kan lagi ini lagi viral tuh ya yang ya, Bitcoin lagi jelek kan ya udah mulai itu kan udah mulai mulai sadar bahwa oh ternyata yang di sana cuma ngomong kosong doang gitu ya. Nah, udah mulai nyerang ke situ. Padahal ya kalau lu lihat tanggung jawabnya lu apakah harus sampai apa apakah dia memaksa lu untuk membeli? Kan sebenarnya dia tidak memaksa ya. Ya kan cuma dia memberikan saran doang untuk membeli. Ya kan? Dan akhirnya lu klik buy dan sell, ya lu gitu. Kenapa? Karena lu percaya percaya begitu aja sama orang ini gitu. Ya kan? Ya balik lagi kenapa? Ya karena gue nggak punya trading system. Gue nggak tahu apa yang gue mau lakukan. Karena gue nggak tahu apa yang mau gue lakukan, ya sudah gue ikut orang aja. Ya itu kan sayang ya. Uang lu gitu loh. Yang lu perjuangkan ya duitnya lu juga gitu. Tapi kok akhirnya uang itu dengan gampangnya lu kasih begitu aja. Ya walaupun bukan kasih ke orangnya, tapi kan habis. Yang habis elu. Orang itu orang itu em, balikin uang nggak? Ya enggak dong. Memang memang salah lu kok. Lu mau laporin kemana juga memang salah lu. Beda kan kalau yang dulu itu kan memang ada yang titip kan. Ya tapi kan ini kan dia nggak terima titipan gitu. Ya, oke. Nah saya mulai ke pertanyaan aja ya. Oke, nah mengenai penghapusan itu ya KBMI 1 ya yang itu ya bank-bank dengan modal di bawah 6 triliun itu baru wacana loh ya baru wacana dan itu udah kita bahas di hari Senin kemarin dan ternyata masih wacana doang itu udah dimainkan ya saya sih nggak tahu ya apakah ini memang apa kekurangan mainan ya atau apa gitu ya karena itulah makanya sudah langsung dimainkan gitu ya bank-bank yang di bawah 6T itu ya. Tapi memang iya ya kalau misalnya teman-teman mau lihat itu ya kalau sampai wacana itu dijalankan memang itu sebenarnya cukup bagus untuk perbankan ya untuk sektor perbankan. Kenapa? Karena bank-bank di bawah 6T itu hampir 60% ya itu adalah jumlah bank di Indonesia itu hampir 60% itu di bawah 6T. Hampir 60% ya di bawah 6T. Nah, kalau sampai itu benar dihapuskan, ya, artinya persaingan bank itu lebih sedikit. Ya, persaingan bank sebenarnya teman-teman bisa bayangkan ya, akhirnya bank tersisa tinggal 50% dari jumlah sekarang. Kan jauh lebih bagus kan? Ya, untuk perbankan seharusnya jauh lebih bagus. Ya, artinya market share-nya itu menjadi lebih besar. Yang memperebutkan itu berkurang setengah gitu. Ya sebenarnya itu cukup bagus, tapi ini baru wacana. Nah, ini yang balik lagi soal narasi. Ya, narasi. Jadi yang dimainkan adalah narasi. Padahal ini baru wacana. Kenapa dimainkan itu? Karena di asuransi sudah ada kebijakan bahwa di tahun ini itu asuransi itu semua harus di atas 200 miliar. Ya, asuransi udah harus 200 miliar ya. Karena itulah makanya kalau lu lihat Ahab itu sampai berjilid-jilid arahnya, kemudian habis itu live dan lain sebagainya. Asuransi itu em, itu mulai jalan duluan ya. Ya itu karena itu ya. Tapi itu sudah menjadi itu bukan wacana kalau di asuransi itu sudah menjadi kebijakan. Nah, sedangkan kalau em, di bank itu lebih ke arah wacana. Nah, kalau wacana ini berarti lu harus bermain narasi. Nah, kenapa INPC, BNBA itu mungkin dimainkan duluan? Ya, saya malah nggak lihat apa BNBA-nya malah yang kita lihat itu lebih ke arah beberapa bank doang ya yang mungkin akan bertahan ya.
Ya, kenapa? Karena ini 6T nih. Persoalan 6T kan. 6T itu kan bukan uang kecil kan. Jadi artinya dia harus raise issue lah, dia harus minta dana baru dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya dia butuh dana baru, artinya dia harus punya standby buyer. Nah, kalau dia punya standby buyer, dia artinya bank-bank itu yang kemungkinan besar bisa bertahan itu bank-bank mana? Ya, berarti bank-bank yang disupport oleh grup atau standby buyer yang mumpuni, yang bisa punya dana seperti itu. Ya lu ambil contoh lah, misalnya kayak Bank Bina, ya Bina itu kan berarti punya Salim, ya kan? Kemudian habis itu BABP itu punya MNC, kan? Kemudian habis itu ada punya Lipo itu apa ya? Gue lupa. Ya ada yang punya Lipo. Punya Lipo itu apa ya namanya ya? Kemudian habis itu ada BBYB, ya BBYB kan memang punya si Aku Laku kan, Nobu. Ya kan? Nah, paling yang itu aja. IMPC ya mungkin punya Arta lah ya. Mungkin masih ada lah 6T masih masih mereka punya bisa standby lah. Nah, saham-saham yang lain contoh kayak BNBA mungkin oke lah ya. Mungkin ada lah ya. Tapi kalau lu lihat track recordnya dia lakukan right issue segala macam itu hampir hampir jarang ya BNBA ya. Nah, jadi kita nggak punya indikator untuk mengukur saham-saham lain akan bertahan apa enggak. Nah, daripada yang kita udah tahu bahwa ini kelihatannya akan senyap, lu lebih baik cari yang bisa bertahan. Tapi dengan syarat wacana itu sudah jadi kebijakan. Ya, bagaimana kita bisa tahu wacana itu akan jadi kebijakan? Ya, nah saham-saham yang akan bertahan itu biasanya akan mulai ada yang collect ya, ada pergerakan-pergerakan di situ. Ambil contoh misalnya kayak gini. Gua ambil contoh ya, BBYB misalnya. Ya, lihat nggak BBYB? Ini pergerakannya kalau kita lihat ini kan berarti sudah breakout. Sudah break kan? Dan di daerah sini, ini dia sudah, ini begini aja deh. Nah, ya ini sudah uptrend. Jadi artinya kalau misalnya nih wacana itu jadi sebuah kebijakan, ya lu pasti akan melihat saham-saham yang seperti ini yang sudah uptrend duluan, bukan saham-saham yang contoh misalnya kayak BNBA ya. Kita lihat dulu sebentar. BNBA itu bagaimana? Nah, ini contoh ya. Ini udah break sih ya. Ini contoh ya, BNBA ya. Ya kalau sekarang mungkin gua akan pilih dia. Ya dia akan menjadi salah satu yang kita pilih. Kenapa? Karena dia sudah uptrend. Ini berarti ini adalah resistennya. Ini yang kotak hijau itu adalah resistennya. Ya, jadi dia sudah break. Ya, dia sudah break. Nah, kalau dia udah impulse begini, sebenarnya kan kita punya satu setup ya, satu setup untuk mengejar yang beginian ya. Bukan mengejar ya, bukan mengejar, oke? Untuk menunggu yang beginian. Jadi kalau sampai itu menjadi sebuah wacana, ya sudah kita tinggal ini anggap ya BNBA itu bagus ya. Oke, nah jadi setelah technical, gua akan tunggu dia di bawah sini udah gitu loh. Ini volumenya cocok nggak? Nah ya volumenya kan lumayan tuh. Ya volumenya gede, ya volumenya besar, berarti kan breakoutnya oke ya, breakoutnya kan confirm kan. Nah, jadi apa yang kita lakukan ya? Kalau dari setupnya kita, ya udah, gue tinggal tunggu dia balik ke area yang gue mau. Dia bisa balik ke situ nggak? Ya kalau dia nggak bisa balik ke situ ya sudah gue nggak ambil. Tapi kalau misalnya dia bisa balik ke situ, gue tahu kapan gue entry. Ya, tapi ini sebelum sebelum melihat technical begini, kan kita butuh tahu katalisnya kan. Ya, katalis yang sekarang dimainkan yaitu soal penghapusan KBMI 1 kan, ya yang bank-bank yang di bawah 6T. Nah, yang jadi masalah adalah lu mesti korek dulu. BNBA ini adalah bank yang akan bertahan atau tidak. Gitu. Jangan sampai nih misalnya contohnya nanti BGTG jangan-jangan udah jalan juga. Nih, Bank Ganesa misalnya, ini kan udah jalan tuh. Ya, itu malah udah kumpulinnya udah kenceng lagi tuh, lihat. Ya kan? Nah, sekarang lu analisa apakah dia akan menjadi salah satu bank yang bertahan. Nah, ini yang sampai sekarang ya, sampai sekarang gue masih agak-agak khawatir sama bank ini. Siapa yang mau mensupport dia mencapai angka segitu? Gitu ya. Nah, ujung-ujungnya pasti dia akan nanti dimainkan narasi adalah ini akan diakuisisi bla 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 segala macam.
gitu. Tapi kalau lihat teknikalnya, yes, oke. Kalau cuman ikut itu aja tanpa fundamental, mungkin oke. Ya, tetapi kalau misalnya lu tanpa fundamental, ya gue nggak tahu nih harga saham ini naik disupport oleh apa. Bagaimana gue bisa tenang menghold itu? Ya, ini gimana ya? Akan ini sangat sangat ini ya, sangat saya harus katakan begini ya. Saya akan tidak jujur sama saya, termasuk saya membodohi teman-teman kalau saya sangat yakin BNGA ini adalah saham yang bertahan. Kenapa? Karena teknikalnya udah naik begini. Berarti bandarnya sudah mengkolek ini dan ini membuktikan bahwa bandarnya akan bertahan di situ. Iya, kalau bandarnya bertahan. Kalau cuma digoreng doang. Ya kan? Itu kan berarti saya menganalisa sesuatu tanpa dasar kan? Ya kan? Buktinya, lu pernah dengar saham Bang Ganesa? Lu pernah ketemu Bang Ganesa di sebelah-sebelahnya lu? Atau jangan-jangan lu belum pernah mendengar Bang Ganesa itu bentuknya seperti apa? Ya kan? Nah, kemudian habis itu lu bisa bilang bahwa ini adalah bank yang akan bertahan. Gimana? Ya, lu bisa tenang nggak menghold saham ini? Pasti tidak kan? Ya, akan sangat aneh kalau misalnya ada yang gua sampai sekarang hold saham ini. Ya mungkin kalau dia nyangkut atau apalah ya, atau mungkin karena uangnya kecil sekali yang masuk sini. Kalau cuma 1-2 juta atau 100 ribu 200 ribu lu hold mah, ya udah nggak usah ngomong ya. Tapi kalau misalnya lu udah masuk di sini 1 M dan lu bukan bandar lo ya, lu bukan orang yang memainkan saham ini ya, ya, oke. Ya, lu nggak tahu apa-apa, lu benar-benar ada retail di luar dari semua manajemen dan lain sebagainya. Lu bilang, oh, gua akan hold ini saham. Saya agak ragu gitu. Ya, based on apa? Gitu ya. Kalau based on technical dong, ya. Kalau technical, lu udah pasti caw dari sini, di daerah sini lu udah pasti caw. Ya, jadi artinya ya makanya teman-teman harus harus lihat lah semua semua itu bijak aja lah ya. Kalau saya ya karena kita tahu ya semua pergerakan itu akhirnya kembali ke fundamentalnya. Nggak mungkin gitu loh kita bisa bilang oh ini technical murni gua akan hold ini sampai selama-lamanya. Hampir hampir bilang tidak. Tapi kalau lihat technicalnya ya mungkin lu bisa hold lah ya. Ini kan MA50-nya masih cukup ya, masih 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 cukup oke untuk menghold itu ya. Ya pergerakannya ya. Tetapi kalau dia bilang oh nih gue yakin banget dia akan bertahan dan lain sebagainya. Nah, itu saya agak ragu kalau dia udah analisanya seperti itu. Ya kalau lu lihat teknikal doang oke lah. Ya, kalau teknikal doang oke. Tapi apakah benar dia akan bertahan atau tidak kan tidak ada yang tahu. Ya kalau lu lihat ya, kalau maksudnya kenapa misalnya contoh ya, Bina, gue yakin dia akan menjadi bank yang bertahan. Ya, nah keyakinan gue dari mana? Lu pikir si Salim itu beli apa akuisisi atau bukan akuisisi, eh, membeli sebagian sahamnya si Bumi dengan harga berapa? Ya kan? Ya, toh toh modal intinya atau sebenarnya itu bukan disebut sebagai modal, disebutnya sebagai apa itu teknisnya ya. Itu tidak perlu uang cash. Lu tinggal tambahkan aja aset di situ, itu juga udah bisa dihitung sebagai apa itu dibilangnya apa ya? Itu bukan modal dalam bentuk uang sebenarnya, tapi benar-benar total asetnya lu itu ada di sekitar 6T. Di mana aset itu ya kalau lu jual dan lain sebagainya itu lu bisa pakai gitu. Termasuk dalam hal itu adalah talangan. Uang talangan pun masih bisa dipakai menjadi em, modal minimum 6T itu. Nah, kalau lu lihat ya grup kayak misalnya Salim, ada nggak dia 6T? Ada kan, dia tinggal tarik-tarik dari mana-mana udah jadi 6T. Gitu. Nah, lu kalau misalnya kayak lihat kayak MNC, lu lihat kayak Lipo, segala macam kan tinggal tarik-tarik dari mana-mana udah jadi 6T. Ya kan? Kalau itu kan ada dasarnya. Ya, nah kalau yang begini-begini, nah itu yang narasi-narasi yang tanpa dasar nanti BGTG nanti kayak misalnya baca akan dibeli oleh Bank of Singapore. Ya, nah itu udah benar belum? Ya, berarti udah ada MOU segala macam. Nah, kalau udah ada ya lu kita nggak bisa ngomong apa-apa. Berarti kan itu udah fakta kan? Ya, jadi teman-teman bisa membedakan antara cuma narasi tok, ya narasi tok sama fakta, ya. Oke. Nah, kemudian habis itu ini balik lagi.
apa penghapusan bank dengan modal 6T itu baru wacana, ingat. Itu baru wacana. Memang iya semua itu udah mulai bergerak. Tetapi bank-bank yang kelihatannya akan bertahan itu belum bergerak. Ya, belum 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 terlalu inilah, belum terlalu wah-wah banget gitu. Nah, ini kan semuanya apa? Mereka mengantisipasi seandainya wacana itu menjadi eh, kebijakan. Itu kan diantisipasi, udah jalan duluan. Begitu begitu OJK bilang, oh enggak jadi. Ya enggak jadi itu pasti bubar semua itu. Gitu ya. Nah, lebih bijaknya gimana? Kalau saya jauh lebih seneng adalah kalau lu pakai buat trading oke lah. Sekarang untuk lu pakai buat trading oke. Jangan untuk position ya. Ini go mau hold ya nanti dia akan jadi kalau kalau mungkin BBYB itu dikit lagi sebenarnya udah masuk ke KBM I2, udah masuk ke buku 2 kalau BBYB ya. Jadi artinya kalau kita lihat lah kalau BBYB kan perkembangannya kan udah lumayan lumayan bagus juga kan. Cuma memang sektor bank itu yang belum terlalu bagus. Nah, itu kalau misalnya lu hold sebagai position oke. Ya kita kita punya inilah, punya punya dasar untuk menghold itu. Tapi kalau misalnya contoh kayak BGTG lah apa ya kemarin cukup banyak lah saham-saham kayak misalnya Bank CIC masih ingat gak Bank CIC ya? Mana sih? Nih, J-Trust ya itu yang dulu Century itu kayak gitu ya. Nah, kayak gini ya gimana ya? Saya juga kalau teman-teman nggak ragu saya agak bingung. Ya, bank-bank seperti ini bisa naik ya. Kalau lu nggak ragu gua agak bingung. Tapi kalau lu cuma buat trading doang oke. Nggak masalah. Cuma kalau namanya juga buat trading kan? Ya kan? Ya, trading scalping, trading swing ya kalau memang pergerakannya eh, udah oke ya udah lu tinggal ambil aja. Ya, tapi kalau lu masuk ke dalam position segala macam, ya ini agak ragu gitu loh. Kalau saham ini lu bisa jadi position, nggak mungkin lah, gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Saham-saham yang layak untuk dilirik dan dianalisa sebenarnya sih cukup banyak ya untuk saat ini ya. Cuman beberapa saham memang sudah jalan. Ya ambil contoh misalnya ini saham ya yang penting lu mau ini aja ya. Lu mau bersabar aja ya. Contoh misalnya kayak Toba itu hari ini udah ini tadi 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 sore ya menjelang sore ya dia udah mulai naik nih. Coba ya 50-nya saya buang aja. Nih ya, Toba. Toba ini kan udah naik ya, udah naik kemudian dia turun. Oke? Nah, terus habis itu ini hari ini lihat ya volumenya gede banget ya, besar banget. Ini saya moga-moga lanjut ya. Ini kayak Toba ya, Toba dia udah balik lagi kan. Nih, ini saya udah berapa kali nunjukin ke teman-teman kan. Dia udah balik lagi ke area yang kita mau ya, udah tinggal ambil di situ. Ya, tapi ini dia udah naik. Hari ini baru naik berapa ya? 16% lebih. Ya nanti kita lihat ada lagi yang lain. Nah, contoh misalnya yang lain ya. Misalnya contoh kayak ini kalau lu mau sabar ya, lu mau sabar banget ya. Ini fore. Ya, tapi lu mesti sabar. Ingat lu ya. Lu harus sabar. Ya kalau lu nggak sabar, ya gua nggak tahu lah ya. Karena ini benar-benar butuh sabar sekali. Ya, oke. Ini kayak fore ya. Nih kalau misalnya dia udah break kemudian habis itu naik, ini harusnya tahun ini cukup bagus lah untuk si Fore. Harusnya ya kalau lihat dari ini ya perkembangan si Fore-nya. Kemudian kan lu bisa cek lapangannya juga boleh kan? Ya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu mungkin bisa bisa lu tungguin. Nah, mungkin yang belum jalan adalah ini. Ya gue balik lagi ke saham-saham yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah saham WiFi ya, WiFi. Ya kenapa gue bicara mengenai saham ini lagi? Karena ini belum selesai. Ya, dia belum selesai. Ya, pasti teman-teman udah tahu lah ya, dia belum selesainya kenapa. Ya, karena internet rakyat kan baru mulai di 2026. Ya, 2026 baru mulai. Em, Teman-teman udah dapat belum? Katanya Januari ini mau dibagi ya. Gua nggak tahu ini sekarang belum terjadi. Ya, kemudian habis itu dia udah mulai kerjasama sama eh, Fiber Store ya. Ya, Fiberstar ya, Fiberstar ya. Nah, ternyata Fiberstar itu memang jaringan fibernya itu udah di mana-mana. Ya udah di mana-mana gitu ya. Dari semalam ya benar semalam saya baru ngeliat ya, oh Fiberstar itu
ternyata udah eksis ya. Ya saya udah mulai lihat itu ya tugu kecil gitu ya di pinggir jalan tuh. Oh ini Fiber Star tuh ya, saya baru lihat ya. Jadi saya tanya, itu katanya kalau nggak salah fibernya itu dipakai di CBN atau apa gitu ya. Ya, jadi udah ada, jadi jaringannya udah ada. Sama seperti dia menggunakan jaringannya KIA, kereta api. Ya KAI, sorry ya, KAI. Nah itu jaringan CBM ya, bener ya? Ya. Nah itu udah ada. Nah dia udah kerjasama. Jadi artinya apa ya? Udah berarti dia udah ngambil yang sudah ada. Nah Fiberstar itu kan tidak IPO ya. Nah, sudah ada kan? Nah, jadi artinya WiFi itu udah masuk. Udah masuk. Jadi tinggal brung dong gitu loh. Jadi kalau untuk Jawa Bali, ya Jawa lah, Jawa Jawa dulu ya. Ya lu cek dah Fiberstar itu udah seberapa jauh jaringannya. Cuman ya ini masih masih saya belum belum cari seperti apa ya. Nah, kalau dia udah ada, berarti kan sebenarnya jaringannya udah siap nih untuk Jawa, ya. Kemudian habis itu kalau anggaplah ya di daerah daerah kota kota Jakarta, Tangerang ya, Jabotabek lah itu udah pasti pasti udah dapat dapat jaringannya lah. Kemudian daerah Jawa dia tinggal memanfaatkan jaringannya si KAI ya kereta api. Jadi artinya kalau rumah lu dekat-dekat dengan stasiun-stasiun kereta itu biasanya sinyalnya mungkin agak kenceng ya. Kemudian habis itu ya daerah Bali dan Lombok dia juga sudah kerjasama ya kerjasamanya sudah clear ya. Itu sudah ini baru right issue baru sahamnya baru ini kan baru eh, harga teoritis ya apa harga tebusnya itu adalah 250 tahu ya saham apa itu ya. Ya kemudian habis itu dari sisi iklannya, promosinya segala macam dia juga udah ready di satu saham lagi kan. Nah, jadi artinya dia belum selesai ini saham. Nah, kalau dia belum selesai saham ini, maka gue tinggal menunggu daerah yang gue mau untuk melakukan entry. Ya, kira-kira daerah mana? Ini kan dia sudah break ya, break trend ya. Jadi artinya gue mau tunggu dia balik lagi trend itu. Ini kalau gua cuma pakai trendline, ini kan dia break ya, dia sudah break. Nah, gua cuma mau lihat ini false break atau break beneran ya, jebret turun ke situ. Kalau dia false break, ini sebenarnya udah bisa menjadi area buat gua mulai buy. Ya, kalau enggak, berarti kan gua akan nunggu nih. Ya, kenapa gua harus menunggu? Karena laporan keuangannya baru akan keluar di Q1. Q1 juga masih belum ketahuan berapa banyak kontribusi internet rakyat itu ke keuangan ini. Ya kan baru mungkin di Q2. Q2 itu baru mungkin akan berasa. Ya kan? Nah, kalau misalnya begitu, ya udah berarti kan gua mungkin saja masih akan tunggu sampai ke berapa nih? Sampai ke daerah 2000 ya sampai ke daerah 2000 itu bisa jadi ya dia akan sampai ke situ. Kenapa? Karena ini masih menunggu satu Q kan 3 bulan ya. Bisa jadi bulan April baru gue bisa tahu ya berapa berapa besar gitu ya kontribusi internet rakyat ke keuangannya si si saham ini. Oke, nah jadi kalau misalnya oke udah saham ini kayaknya masih jauh nih, masih berapa bulan lagi. Oke, kita lihat misalnya saham yang satu ini. Ini kan satu satu grup kan. Nah, kalau saham ini udah jelas susah untuk kita kejar kan? Ya kan? Susah untuk kita kejar. Kenapa? Karena udah keburu tinggi sekali ya. Belum lagi nanti harus masih ada tembus segala macam. Nah, saran saya adalah kalau lu mau masuk ke saham ini, lu cari eh, right-nya. Ada yang mau jual nggak? Ya, Inet Strip R tuh. Ya, kalau ada yang mau jual lu ambil yang itu. Tapi ya lu belinya di bawah harga inilah. Ya, beli di daerah sekitar 200, 300 ya. Jadi kalau nanti lu tebus itu kan nggak tahu tinggi. Ya, ini kan harga teoritisnya kan 630. Ya, lu tebus di situ. Ya, lu bisa cari daerah situ. Tapi biasanya iya, eh, ini ada ini nggak ya? Ada catnya nggak ya? Nggak ada. Ya, catnya nggak ada. Ya itu saran saya, karena banyak sekali pasti yang nggak mau beli ride-nya kan. Ya, kalau dia nggak mau beli ride ya lu coba cari-cari di situ mungkin bisa dapat lebih murah. Ya, ini kan jadi kayak inilah kayak lu mencoba untuk apa dapat barang yang sama, tapi ini apa hak itu seperti apa ya ngomongnya ya. Kalau dianalogikan ya teman-teman tahu lah ya. Pokoknya intinya adalah barang yang sama tapi gue mau cari di second apa pasar pasar
pas second second marketnya gitu ya. Nah, gue dapat yang sama gitu. Nah, yang nggak mau nebus right-nya ya dapat uang gitu aja. Ya, nah karena gua dapat right-nya ya gue beli saham ini ya harusnya lebih murah. Ya teman-teman akan lihat di situ lah. Nah, kalau ini udah kegedean, lu ke yang satu ini. Ya, yang satu ini kan udah masuk ya. Dibuang dulu lah. Nah, yang satu ini berarti kan ini sama ya. Kita harus nunggu lagi. Kita harus nunggu itu di daerah mana nih? Ini berapa sih? Daerah 200. Ya, sekarang 288. Jadi 200, 288 ke 200 kan masih masih lebih dekat ya. Nah, lu bisa tungguin. Ya, lu lihat turunnya juga kan. Ya, ini makanya kalau lu tahu apa yang lu lihat, ya pada saat lu buka chat lu tahu apa yang lu lihat, jadi lu tahu apa yang lu tungguin. Ya, lu lihat ya, penurunannya sebenarnya volumenya nggak ada di sini. Ya, either itu dia suspend atau apa gitu ya. Tapi ini nggak ada volume. Ya, nah, kemudian habis itu turunnya udah mulai volumenya udah mulai nongol. Tetapi ini saya masih kategorikan sebagai volume kecil. Ya, volume kecil karena ini memang nggak volumenya gede-gede begini kan. Jadi dia turun masih masih sesuai dengan teori gitu ya. Dia turun dengan volume kecil. Nah, gue mau dia turun ke sini gitu baru gue mau buy. Jadi gue masih anggap dia murahnya itu ya kurang lebih daerah situ. Oke? Ya ini kalau lu punya sistem jadi kita bisa eh, apa ngelihat chart itu jadi lu tahu apa yang lu lihat, lu tahu apa yang lu cari, ya lu tahu apa daerah mana yang menjadi daerah penting buat lu untuk lu mau entry atau enggak gitu. Ya kalau sekarang, jelas gue nggak akan entry gitu loh. Ya gue nggak akan entry kecuali memang lu buy untuk long ya, untuk long ya, boleh kayak investasi lah ya. Berarti lu nggak perlu tahu apa-apa ya, tinggal buy aja setiap bulan lu harus cicil ya, dollar cost averaging dan lain sebagainya. Mungkin itu kan berbeda. Tapi kalau untuk dollar cost averaging buat investasi, tentu ya saya akan lebih menyarankan teman-teman ngambil induknya dibandingkan dengan cuma ngambil Kaido ini kan cuman ini kan, cuman pengiklannya doang kan. Ya, marketingnya doang kan, cuma marketingnya doang. Ya, atau minimal lu ngambil Inet lah. Inet kan dia punya jaringan kan. Ya, jaringan itu kan menghasilkan uang. Itu recurring income buat dia. Ya kan? Nah, siapa yang pakai jaringan itu? Yaitu si WiFi. Gitu. Jadi artinya lu ngambil dua itu. Gitu ya, kurang lebih ya. Oke, nah, terakhir ya. Ini terakhir ya, sudah. Nah, Chen ya ini yang tower ya. Chen juga sama. Ya, jadi artinya satu grup itulah. Jadi kalau lu udah gini, ya oke ya, ini sekalian ya teman-teman ya. Nanti FPNI saya tutup aja ya. Yang lain saya udah nggak bahas lagi. Jadi kalau teman-teman udah lihat ya, ada sebuah narasi, ada sebuah katalis. Saya mungkin akan jauh lebih senang itu menyebutnya sebagai katalis karena kalau narasi itu seringkali nggak kejadian ya, cuma di blog-blog doang. Kalau ada sebuah katalis, lu lihat ya, katalis misalnya contoh internet rakyat. Ya, yang menang adalah si WiFi sama si DSSA. Ya, oke, DSSA kan, ya lu nggak tahu liquid segala macam. Oh, lu pasti akan melirik WiFi. Oke, udah. Gue lihat WiFi. Nah, itu lo breakdown. Ya, itu lo breakdown. Biasanya akan terlibat banyak sekali komponen-komponen di situ. Oh, WiFi itu pemenang. Berarti kan dia adalah provider kan. Nah, provider ini butuh apa ya? Nah, lu tinggal cari nih. Kebetulan itu hampir boleh dibilang sebagian besar yang kerjasama sama si WiFi ini untuk internet rakyat itu ada yang di IPO. Ya, misalnya contoh Inet, ya, Chen untuk towernya kan. Kayak gitu ya. Nah, KAI nggak IPO. Kalau KAI IPO berarti kan lu bisa lirik itu. Kemudian habis itu jangan lupa Telkom sama si MTEL-nya itu juga ada hubungannya sama si WiFi. Nah, hubungannya berapa jauh ya kita nggak tahu. Lu tinggal cek aja. Tapi kalau untuk kerjasama yang sudah dalam bentuk MOU, sudah kontrak dan lain sebagainya yang kita tahu itu adalah Fiberstar. Itu baru terjadi bulan Desember kemarin, berarti kan ini Fibersal ini untuk mengamankan Jabodetabek lah ya, kita bilang begitu ya. Kemudian untuk Pulau Jawa dia kerjasama sama KAI, kemudian habis itu untuk kerjasama iklannya dia sama Sido, kemudian untuk Bali dan Lombok ya, Bali dan Lombok itu dia kerjasama sama penyedia fibernya di tempat itu namanya Inet itu. Ya, jadi lu bisa breakdown. Jadi nggak cuma harus ngambil satu itu doang. Nah, bagaimana kalau misalnya ini satu katalis nih, gua ambil semua ya. Sudah, berarti kan lu harus perhatikan katalis itu. Kalau katalis itu masih terus berjalan ya, lu bisa
following the trend. Itu namanya following the trend. Ya, dengan katalis yang jelas. Oke, ya, jangan following the trend ya. Cuman ngomongnya apa ya? Misalnya kemarin gua punya tanah di ini. Gue punya tanah di Batu Raden, mau bikin dua pembangkit listrik di situ, ya kan? Oh ya, aku follow the trend. Sekarang udah memble nih, ya memble, ya, nggak tahu kemana gitu. Nah ini gimana nih follow the trendnya nih? Perusahaan nggak jelas, ya segala macam kan? Nah, gue gimana follow the trend? Ya daripada seperti itu kan ada satu saham lagi kan yang saya bilang tuh Archie. Cuma memang ya ini memang susah nungguin dia turun. Ya, kemudian habis itu ada nih sempat masuk nih ke saya nih misalnya ada ini saham CBRE. Oh, si Anu beli sampai 9%, ya kan? 9% di situ. Oh, berarti kan dia percaya banget ini sama saham ini bakalan kemana-mana nih. Ya lu korek dulu. Ini saham ini ngapain gitu kan? Benar nggak ya? Em, Benar nggak asetnya cuma berapa bisa beli kapal jauh lebih besar daripada aset. Kira-kira siapa ya bapak yang baik ya, bang yang luar biasa baik hati gitu ya mau meminjamkan dana sebesar itu, sedangkan aset lu cuma segini, ya lu kebayang nggak? Gitu kan? Nah kayak gitu gitu. RMK eh RMKI RMKI sebenarnya itu kan dulu ya sempat sempat kita itu ya. Dia sebenarnya adalah pengangkut kan. Ya pengangkut kalau sekarang kalau udah punya ya tinggal ikut trennya. Tapi kalau belum punya ya lebih baik enggak lah. Itu udah jelas udah terlalu tinggi lah. Ya, oke. Nah saya tutup dengan FPNI ya. Ini udah malam sekali ya. Maksudnya udah 1 jam. Oke, teman-teman lihat FPMI ya. Apa yang teman-teman lihat dari sini? Sebentar. Oke, nah dia kan udah naik nih. Kalau udah kencang-kencang begitu udah pasti kita nggak akan FOMO. Kita nggak akan ikutan kan. Ya, yang kita lakukan ya udah tinggal tunggu aja ya udah mulai jelas. Ya udah mulai waras, ya kan penurunannya udah oke kan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah daerah yang gue mau baik. Ini daerah sini. Oke, nah FPNI bukan nggak ada cerita loh, ya bukan nggak ada cerita. Ini bukan tiba-tiba nongol punya 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 perusahaan loh ya, punya saham ini bukan tiba-tiba nongol. Ini juga saya udah pernah bercerita, ya saya nggak tahu teman-teman sempat ingat apa enggak, tapi gue juga nggak ikut. Ya ini udah kelupaan ya, gue bercerita sendiri, gue lupa sendiri ya. Ya, oke. Nah, apa yang terjadi pada FPNI? FPNI kan punya si Lotte, ya Lotte Chemical. Ini adalah pabriknya ya kurang lebih kalau misalnya lu punya ini ya Lotte itu adalah TPIA-nya. Nah, yang beli bahan bakunya itu adalah FPNI. Yang beli bahan baku dari si Lotte itu adalah FPNI. Gitu lah ya. Ini pabriknya, pabrik pembuat. Jadi bahan bakunya kan itu adalah biji-biji plastik itu ya. Ya, nah ini adalah pembuat plastiknya, ya pembuat plastik lah, pembuat kemasannya, bla 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 segala macam. Nah, itu ini. Oke, nah kalau kita lihat ya, saya udah pernah bahas soal TPIA kan. TPIA itu adalah pembuat si kimianya atau biji-biji plastiknya, petrokimia apa chemicalnya kan. Itu walaupun dia memproduksi 100% ya, sudah lembur 24 jam segala macam, itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, lo bisa bayangkan. Ya belum apa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah itu sama halnya seperti Lotte. Ya Lotte juga ada kan ini induknya si FPNI itu juga sama. Ya jadi kalau lu lihat kayak gitu artinya ada peluang market share yang sangat-sangat besar di situ. Ya karena kita nggak bisa beli Lotte-nya, kita beli FPNI-nya. Gitu. Lotte-nya nggak bisa beli, kita beli FPNI-nya. Nah, apa yang kita beli di situ? Si Lotte-nya itu sudah bikin pabrik 1, sekian T ya. Kemarin kan baru diresmikan kan. Nah, itu si Lotte-nya, bukan si FPNI-nya ternyata. Ya. Jadi waktu saya cerita itu adalah pabrik itu. Yang kita mau operasin itu adalah pabrik itu. 1, sekian T-nya itu ya tiba-tiba udah jadi aja. Nah, itu yang sering kali kita udah apa nggak ngecek lagi gitu loh ya catatannya udah terlalu tebel kan lu tahu sendiri kita cerita FPN itu udah berapa lama kemudian habis itu baru baru jalan gitu baru jadi
Ya kurang lebih begitu ya. Jadi kalau FPNI, kalau lu lihat ya, kita masih bercerita di cerita yang sama ya. Ya, jadi pabriknya sudah mulai beroperasi ya. Apa ini pabrik si lotenya sudah mulai beroperasi. Nah, anaknya yang mungkin tadinya dia mungkin beli 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 chemicalnya itu dari import atau dari TPIA, sekarang dia punya induknya yang langsung ngasih ke dia. Ya, langsung ngasih ke dia. Nah, kira-kira lu dapat harga spesial nggak? Nah, kalau dia dapat harga spesial, tentu harga jualnya akan lebih baik. Kalaupun harga jualnya dengan harga yang sama, ya, artinya dia punya potensi untuk mendapatkan keuntungan lebih baik. Betul nggak? Ya. Nah, kemudian habis itu kita lihat si Lotte Chemical ini bikin apa aja. Itu sama barang-barangnya ya, kayak misalnya ya apa dashboard lah segala macam itu semua hampir boleh bilang itu menggunakan barang-barang dari sini. Nah, jadi kalau misalnya otomotif ramai terus yang lain-lain semua ramai ya otomatis dia akan ramai juga. Gitu ya. Ditambah lagi harga minyak sekarang itu udah pasti akan terus turun. Kenapa apa kita berkepentingan dengan harga minyak untuk FPNI? Karena memang bahan bakunya itu dari minyak, dari crude oil. Ya, crude oil itu adalah yang buat membuat si biji-biji plastik itu. Nah, harga minyak kenapa turun? Karena kabarnya Venezuela itu akan ngasih ke Trump itu berapa miliar liter gitu ya. Ya, dan itu jelas akan menghancurkan harga pasar. Ya, itu jelas akan menghancurkan harga pasar. Oke, ya kenapa banjir? Ya, banjir ya produksinya itu banjir ya, otomatis namanya supply-nya jauh lebih banyak daripada demand sih atau harganya udah pasti akan hancur. Nah, harga hancur itu sebenarnya berita baik untuk TPIA, untuk si FPNI dan lain sebagainya. Itu harusnya berita bagus. Nah, secara teknikal, ini itu ceritanya dulu ya, cerita dulu ya. Nah, secara teknikal ini sebenarnya ada di daerah-daerah yang kita mau. Jadi antara berapa nih? 700 sampai ke 800 sampai 900 itu adalah daerah Lubai untuk FPN-nya. Habis itu ya udah lu hold. Ya, hold. Tunggu apa? Tunggu laporan keuangan Q1 karena kan pabriknya kan di Q3 kemarin kan harusnya Q1 udah mulai apa 2024 laporan keuangan 2025 harusnya udah mulai kelihatan hasilnya. Q1 2026 itu harusnya juga udah mulai kelihatan hasil dari pabrik itu. Ya, benar nggak memberikan kontribusi yang lumayan untuk si FPN gitu. Ya, itu kalau kalau kita bicara mengenai trading system saya pasti akan mulai dari katalis itu. Kemudian habis itu nanti lu lihat fundamentalnya, cocok nggak nih? Cocok, gue lihat teknikalnya. Oh, ada di daerah buy gue. Sudah, selesai. Gitu ya, udah tinggal buy, habis itu lu mau following the trend ya berarti kan lu harus update terus technical apa fundamentalnya dia ya. Ini masih itu nggak, masih itu nggak, masih itu nggak, oh masih menghasilkan terus ya udah kita ikut terus ya kecuali market berkata lain. Ya ini market ya. Market berkata lain. Jadi kalau misalnya crash segala macam itu jangan itu bertahan juga di situ. Ya namanya market udah bilang keluar kan, lu harus keluar. Gitu. Ya, oke. Kalau udah punya barang ya lu hold. Kalau lu belum punya barang ini sebenarnya udah daerah-daerah buy. Ya, kalau bisa dapat lebih rendah lagi harganya lebih baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke? Udah ya teman-teman ya. Sampai hari ini sampai di sini ya kita untuk marketnya ya. Nanti kita mungkin akan ketemu lagi hari Jumat ya. Oh ya, teman-teman ini mungkin sebagai penutup ya. Buat teman-teman yang ini yang gold ya, trading gold. Kan kita punya satu yang itu ya di trading gold ya. Buat teman-teman yang mau ikut, kita udah mulai buka pendaftaran. Itu sekitar kelasnya itu tanggal 14 Februari. Ya, bedanya apa dengan yang trading gold kemarin? Em, apa teman-teman bisa ikutan live thread kita walaupun kelasnya belum mulai ya tetapi ya pasti dengan catatan banyak sekali ya dengan catatan banyak sekali di situ jadi teman-teman nanti di IG kan ada ini ya ada pamfletnya teman-teman mungkin bisa baca lebih jauh dari situ ya oke oke ya teman-teman untuk malam ini saya pikir saya cukupkan dulu ya. Thank you untuk waktunya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan hari ini ya. Tolong
tolong dipraktekkan lah ya. Ya, jadi nggak perlu ngoceh-ngoceh lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di hari Jumat yang akan datang. Oke, God bless semua. Saya izin pamit ya. Thank you.